Nabi Ilyas disebutkan di dalam Al-Quran tetapi sedikit sekali orang-orang membahasnya. Dikatakan postur Nabi Ilyas 5 kali lebih tinggi daripada Nabi Adam. Apakah benar Nabi Ilyas mempunyai tinggi 150 meter? Teman-teman Kafaya, tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum itu yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kami doakan yang subscribe semoga masuk surga, amin. Siapakah Nabi Ilyas? Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 sampai 850 sebelum Masehi. Menurut riwayat Ibnu Katsir, Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Yang mana seperti kita ketahui Nabi Harun adalah kakak kandung Nabi Musa bin Imran. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas yang berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Ilyas diutus oleh Allah di sebuah daerah bernama Balabak yang terletak di sebelah barat Damaskus. Penduduk kota ini merupakan kaum kafir yang menyembah berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah itu bernama berhala Baal. Nama kota tersebut diambil dari nama berhala yang mereka sembah. Ada dua versi riwayat tentang Baal. Ada riwayat yang mengatakan Baal adalah patung-patung yang terbuat dari emas dan ditempatkan di bukit-bukit yang tinggi. Menurut riwayat lain Baal adalah nama seorang perempuan. Mereka menyembah tokoh perempuan bernama Baal. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah Baal sebuah patung berhala. Kisah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mendakwahi penduduk kota dan raja mereka supaya mereka bertauhid hanya menyembah kepada Allah setiap hari. Tetapi mereka tidak mau mengikuti ajakan dari Ilyas. Raja dan penduduk kota itu telah mendustakan nabi mereka. Setelah bertahun-tahun didakwahi, akhirnya mereka pun merasa jengkel dan risih kepada Nabi Ilyas. Mereka menganggap Nabi Ilyas hanyalah pengganggu karena sering mengancam mereka dengan azab-azab Allah yang akan turun jika mereka terus menyembah berhala. Suatu ketika anak dari sang raja mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, raja pun bertanya pada Ilyas, "Hai Ilyas, apa yang harus kulakukan untuk anakku yang sedang sakit itu?" Kemudian Ilyas menjawab, "Tanyalah kepada berhala-berhala yang kalian sembah, siapa tahu mereka bisa membantu." Raja pun sangat kesal mendengar jawaban tersebut, hingga suatu hari raja dan rakyatnya ketika itu bersekongkol untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka. Ketika Nabi Ilyas mendatangi mereka untuk berdakwah, mereka pun melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu. Nabi Ilyas pun tak pernah gentar dan takut untuk terus berdakwah kepada kaumnya supaya mereka tidak tertimpa azab dari Allah. Tetapi suatu hari Nabi Ilyas pun mendengar kabar bahwasanya masyarakat di kota itu ingin membunuh Nabi Ilyas. Mau tidak mau Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan negeri itu. Beliau pergi ke suatu tempat yang aman dan tinggal di sebuah gua. Selama dalam pelarian, Allah selalu memberikan bantuan berupa burung gagak yang membawa makanan untuk sang nabi. Hingga suatu hari, bencana pun datang kepada kota tersebut. Di kota tersebut ini terjadi musim kemarau yang luar biasa. Musim kemarau itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut, tak ada hujan sama sekali yang turun hingga tanah pun menjadi gersang dan cuaca menjadi luar biasa panas. Penduduk kota yang tidak sanggup bertahan akibat kemarau akhirnya mereka mati satu persatu karena tak ada makanan dan minuman. Tetapi mereka beranggapan bahwa bencana ini merupakan bencana yang diturunkan oleh berhala Baal karena Nabi Ilyas telah berdakwah di kota mereka. Kemudian mereka pun pergi bersama-sama untuk mencari Nabi Ilyas dan mereka ingin membunuh Nabi Ilyas supaya musibah di negerinya segera berakhir. Mereka pun akhirnya menemukan tempat persembunyian Nabi Ilyas. Tapi saat itu Nabi Ilyas telah melarikan diri. Beliau tahu saat itu ada segerombolan orang dari kota tersebut ingin datang ke gua di mana Ilyas tinggal. Nabi Ilyas pun lari menyusuri sungai hingga sampailah Nabi Ilyas di sebuah rumah tua yang kecil. Nabi Ilyas pun mengetuk pintu rumah itu dan mengucapkan salam. Pintu rumah itu pun dibuka oleh seorang wanita yang sudah tua. Nabi Ilyas meminta izin untuk bersembunyi di dalam rumahnya. Wanita itu pun mengizinkan dan menyuruh Nabi Ilyas untuk masuk ke dalam.
Rupanya di dalam rumah tersebut ada anak laki-laki yang sedang sakit parah. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit anak laki-laki itu. Atas izin dari Allah, anak itu pun sembuh dari sakitnya. Anak yang sakit itu bernama Ilyasa. Setelah sembuh, Ilyasa belajar bersama dengan Nabi Ilyas setiap hari hingga pada suatu hari Allah mengangkat Ilyasa menjadi seorang nabi. Singkat cerita, setelah Nabi Ilyas mengetahui kalau Raja Zalim di kota itu telah meninggal, Nabi Ilyas dan Ilyasa pun mendatangi kota tersebut untuk mendakwahi kembali penduduk di kota itu. Tapi saat itu, rupanya musibah kemarau parah di kota itu belum berakhir. Sebagian besar penduduk di kota itu telah banyak yang meninggal dunia. Nabi Ilyas pun membuat perjanjian kepada penduduk kota, apabila mereka mau meninggalkan sesembahan mereka dan bertobat kepada Allah, maka Nabi Ilyas akan berdoa kepada Allah untuk mengakhiri azab di kota tersebut. Karena telah berputus asa dan tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dengan terpaksa mereka pun mengikuti saran dari Nabi Ilyas. Mereka pun mulai menghancurkan berhala-berhala dan kemudian mereka semua bertobat untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Ilyas pun berdoa meminta hujan kepada Allah. Tak lama Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas. Langit pun mendung dan mulai turun hujan dengan derasnya hingga berakhirlah penderitaan mereka karena azab kemarau tersebut. Setelah keadaan di kota tersebut kembali normal, hewan ternak dan kebun mereka pun telah menghasilkan banyak makanan. Tetapi masyarakat di negeri ini kembali menyembah berhala. Mulailah penduduk kota itu membuat kembali patung berhala dan mereka pun menjadi penyembah berhala lagi. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk dibukakan kembali hati kaumnya, namun akhirnya negeri itu dilanda kemarau lagi dan kali ini lebih parah daripada sebelumnya. Nabi Ilyas pun pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Tak lama setelah Nabi Ilyas pergi, beliau pun wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Teman-teman Kaf Hayat, terima kasih sudah menyimak. Jika ada kesalahan dan kesilapan, jangan sungkan untuk tulis di bawah. Jika ada request juga jangan sungkan untuk komentar. Sampai jumpa.